Halo Kak, makasih ya udah mau luangin waktu. Aku minta izin buat ngerekam obrolan kita buat keperluan tugas wawancara psikologi aku. Identitas kamu bakal aku rahasiain, nanti aku sebut kamu R1 aja ya. Boleh, santai aja. Oke, jadi topik kita hari ini agak unik tentang kesunyian dan rasa sepi. Bukan dalam artian negatif ya, tapi lebih ke pengalaman kamu sendiri soal itu. Jadi nggak ada jawaban yang salah, aku cuma mau dengerin cerita kamu aja. Boleh, aku siap. Aku mau mulai yang paling dasar. Buat kamu, sepi itu rasanya tuh kayak gimana sih? Gimana kamu ngegambarinnya? Sepi itu buat aku ada dua jenis. Ada yang sepi bikin sesak, kayak lagi di tengah keramaian tapi ngerasa nggak ada yang beneran ngerti kamu. Terus ada sepi yang entah ya, lebih damai, kayak duduk sendiri di kamar malam-malam, dan itu justru bikin aku tenang. Oh, menarik banget kamu bedain dua jenis itu. Boleh aku tanya lebih, sepi yang sesak itu kapan biasanya kamu ngerasain itu? Ada situasi tertentu nggak? Biasanya sih waktu lagi rame-ramenya, justru kayak lagi kumpul sama temen-temen, ngobrol ketawa bareng, tapi di dalam aku ngerasa kayak ada jarak gitu, kayak aku nonton mereka dari balik kaca, nggak beneran di sana. Itu gambaran yang kuat banget ya, nonton dari balik kaca. Kedengarannya tuh bukan cuman bosen atau capek, tapi lebih ke rasa terputus dari orang-orang di sekitar kamu. Itu sering terjadi. Cukup sering sih, dan anehnya aku lebih milih pulang ke kamar sendirian daripada terus di sana. Tapi habis itu aku malah nyalahin diri sendiri. Kok aku nyaman sendirian sih? Normal nggak ya? Menurut aku itu wajar banget kok, dan kamu gak sendirian ngerasain itu. Tapi aku penasaran, kamu bilang nyalahin diri sendiri, itu datangnya dari mana? Ada ekspektasi tertentu yang kamu rasa harus dipenuhin? Kayaknya dari gambaran umum ya, orang yang sehat secara sosial itu harusnya seneng kumpul, punya banyak teman, aktif. Kalau kamu lebih suka sendiri, kesananya ada yang salah. Padahal aku nggak ngerasa ada yang salah sih, tapi tetap aja kepikiran. Tadi kan kamu nyebut sepi yang damai, waktu sendirian di kamar malam-malam. Bisa ceritain nggak, biasanya kamu ngapain di momen itu, dan apa yang bikin kamu tuh terasa beda dari sepi yang sesak? Biasanya aku cuman tiduran, dengerin musik, atau nulis di jurnal, nggak ada agenda. Dan di situ aku ngerasa kayak bisa diri sendiri sepenuhnya, nggak perlu perform gitu, nggak perlu senyum kalau nggak mau. Sepi yang itu justru kayak ngecas ulang diri sendiri gitu. Kalau aku dengerin, aku jadi paham. Kesunyian yang kamu pilih sendiri itu justru jadi ruang buat recovery, buat balik ke diri kamu yang paling asli. Menurut kakak, kenapa momen kayak gitu jarang banget diomongin sebagai sesuatu yang positif? Karena orang takut kelihatan lemah atau antisosial kali ya. Ngomong aku butuh waktu sendiri itu kadang disalahin artiin, jadi kayak aku nggak mau temenan atau aku depresif. Padahal nggak selalu gitu. Kita kayak nggak punya bahasa yang tepat buat bedain keduanya gitu. Kalau kamu bisa milih, gimana idealnya kamu pengen orang-orang di sekitar kamu ngerti soal kebutuhan kamu akan kesunyian itu? Aku pengen mereka tahu bahwa aku menarik diri itu bukan karena marah atau nggak suka sama mereka gitu, tapi karena aku memang butuh waktu aja untuk mengosongkan diri dulu sebelum bisa hadir sepenuhnya buat orang lain. Itu justru caraku merawat hubungan, bukan merusaknya. Kalimat terakhir kamu tadi dalam banget. Merawat hubungan bukan merusaknya. Pernah nggak kamu nyampein itu langsung ke orang yang deket sama kamu? Belum pernah se-eksplisit itu sih. Biasanya aku cuma bilang aku lagi capek, dan aku berharap mereka ngerti sendiri. Mungkin kedepannya aku perlu lebih berani lagi ngomong ke mereka langsung. Oke, boleh aku rangkum ya. Dari cerita kamu, sepi itu ternyata punya dua wajah.
Ada yang menyesakan karena rasa terputus dari orang lain, sama ada yang menyehatkan karena jadi ruang buat jadi diri sendiri. Dan kamu sadar bahwa kebutuhan akan kesunyian itu bukan kelemahan, tapi cara kamu merawat diri dan hubungan. Kira-kira begitu. Iya persis. Kamu rangkumnya lebih rapi sih dari yang aku ngomong tadi. Oke, itu karena cerita kamu emang udah runtut dan jujur aja, Kak. Sebelum aku tutup, ada nggak yang mau kamu tambahin atau ada bagian yang nggak nyaman dan pengen kamu keluarin dari rekaman ini? Cukup sih, semuanya oke. Seneng malah jadi lebih mikirin yang biasanya aku lewatin aja. Makasih banyak ya udah mau terbuka beneran. Oke, sampai di sini dulu wawancaranya, aku akhiri.